Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Alat untuk Analisis Geografi Ekonomi, yang beranggotakan saya sendiri, Sarfina Nur Aulia, dan rekan saya, Saufi Amalia. Teori dasar ekonomi. A. Konsep dasar ekonomi. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. B. Masalah ekonomi. Suatu keadaan di mana kebutuhan masyarakat lebih banyak dibandingkan alat pemenuhan kebutuhan atau faktor-faktor produksi, disebut kelangkaan security. Kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh dan mengonsumsikan barang dan jasa, keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli, dinamakan permintaan efektif. Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 1. Ekonomi lukisan ialah ilmu ekonomi yang hanya menggambarkan satu masalah peristiwa-peristiwa ekonomi suatu negara secara khusus tanpa mengadakan pembahasan. 2. Ekonomi teori yaitu ilmu yang bertugas menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi dan kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hukum ekonomi. 3. Ekonomi terapan yaitu ilmu ekonomi yang dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ilmu ekonomi perusahaan, ekonomi koperasi, ekonomi moneter. Teori ekonomi mikro adalah teori dasar ekonomi mikro yang terdapat dalam literatur ekonomi konvensional. Ekonomi mikro meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal penting, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Teori ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khususnya mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomis, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang berdampak untuk suatu negara. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang kedua produksi dalam negeri yang tinggi, dan yang ketiga ekonomi yang stabil. 4. Neraca pembayaran seimbang. 5. Pendapatan penduduk yang merata. Metode input-output. Input-output merupakan teknik baru yang diperkenalkan oleh Profesor Wesley Willem Tiff pada 1951. Teknik ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antar industri dalam rangka memahami saling ketergantungan dan kompleksitas perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Teknik ini juga dikenal sebagai analisa industri. Menurut Profesor J.R. Hicks, input adalah sesuatu yang dibeli untuk perusahaan, sedangkan output adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan. Input diperoleh tetapi output diproduksi. Jadi, input merupakan pengeluaran perusahaan dan output merupakan penerimaannya.
Jumlah inilah uang dari input merupakan biaya total suatu perusahaan dan jumlah nilai uang dari output merupakan total penerimaan. Konsep dasar analisis input-output. 1. Struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor atau industri yang satu sama lain berinteraksi melalui transaksi jual-beli. 2. Output suatu sektor akan didistribusikan dengan jalan dijual kepada sektor lainnya dan untuk memenuhi permintaan akhir, baik yang berasal dari rumah tangga, pemerintahan, investasi maupun permintaan ekspor. 3. Input suatu sektor didapatkan dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya, dari rumah tangga, dalam bentuk jasa tenaga kerja, pemerintahan, misalkan saja dalam bentuk pembayaran pajak tidak langsung, penyusutan, surplus usaha tenaga, serta impor. 4. Hubungan antara input dengan output adalah linear. 5. Analisis model dilakukan pada ukuran waktu tertentu, biasanya setahun, di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output. 6. Suatu sektor dianggap terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dengan ketentuan utama bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diproduksi oleh satu tingkat teknologi yang sama. Ciri-ciri utama analisis input-output merupakan varian terbaik equilibrium umum. Sebagai varian terbaik memiliki 3 unsur utama, yaitu analisis input-output memusatkan perhatiannya pada perekonomian dalam keadaan equilibrium. Unsur ini tidak dijumpai di dalam analisis equilibrium parsial. Ia tidak memutuskan dirinya pada analisa permintaan tetapi pada masalah teknik produksi. Analisis ini didasarkan pada penelitian empiris. Selanjutnya yaitu asumsi. 1. Keseluruhan perekonomian dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sektor antar industri dan sektor permintaan akhir, yang masing-masing dapat dibagi-bagi ke dalam subsektor. 2. Output total tiap sektor antar industri pada umumnya dapat dipergunakan sebagai input oleh sektor antar industri lain, oleh sektor itu sendiri dan oleh permintaan akhir. 3. Masing-masing industri hanya memproduksi dari produksi homogen. 4. Harga permintaan konsumen dan persediaan faktor adalah tertentu atau given. 5. Perbandingan antar hasil dan skala bersifat konstan. 6. Di dalam produksi tidak terdapat ekonomi dan di ekonomi eksternal. 7. Kombinasi input diterapkan dalam proporsi yang ditetapkan secara ketat. Proporsi input terdapat output senantiasa konstan. Struktur analisis input-output. Tujuan utama dari analisis input-output adalah menghasilkan gambaran aliran antar industri-industri untuk menghasilkan keseluruhan atau produk bagi suatu sektor tertentu atau menjelaskan besaran aliran antar industri dalam hubungan dengan tingkat produksi dalam setiap sektor. Analisis dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam tahunan. Analisis yang diperoleh adalah gambaran statis selama periode waktu analisis. Adapun 3 macam klasifikasi hubungan input-output yaitu: 1. Hubungan langsung adalah pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dari output sektor yang bersangkutan. 2. Hubungan tidak langsung adalah pengaruh terhadap industri yang outputnya tidak digunakan sebagai input bagi keluaran industri yang bersangkutan. 3. Hubungan sampingan adalah pengaruh tidak langsung yang lebih panjang lagi jangkauannya daripada pengaruh langsung tersebut di atas. Tabel input-output. Tabel 1-0
adalah suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh tabel 1-0 adalah bahwa setiap sektor mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dengan sektor lainnya. Seberapa besar ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya input yang digunakan dalam proses produksinya. Berikut ini adalah ilustrasi tabel input-output. Selanjutnya, manfaat tabel input-output. Berdasarkan Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2007, tabel 1-10 sangat bermanfaat bagi para perencanaan pembangunan maupun kalangan dunia usaha. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa di masing-masing sektor serta pola distribusi produksi yang dihasilkan. B. Sebagai dasar perencanaan dan analisis makro terutama yang berkaitan dengan produksi konsumsi, pembentukan modal ekspor dan impor. C. Sebagai kerangka atau model untuk studi-studi kuantitatif seperti analisis dampak permintaan akhir, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintahan, pembentukan modal dan ekspor terhadap penciptaan output dan nilai tambah sektoral, tenaga kerja serta ketubuhan impor, proyeksi ekonomi, serta studi-studi yang bersifat khusus lainnya. D. Proses penyusunan tabel 1-10 sekaligus juga dipakai untuk tujuan pengecekan dan evaluasi terhadap konsintesis data sektoral antara berbagai sumber sehingga berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan data dasar dalam penyusunan pendapatan regional. Langkah-langkah analisis input-output. Analisis input-output mencakup beberapa perhitungan dalam menganalisis suatu sektor, yaitu A. Matriks penggandaan. Dampak penggandaan adalah suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel eksogen perekonomian nasional. Untuk menghitung matriks penggandaan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. B. Menghitung matriks koefisien input atau matriks A. Berikut itu ada unsur matriks A dapat dihitung dengan rumus yang sudah tertara di dalam video ini. C. Menghitung matriks mengurangkan. Suatu matriks identitas yaitu suatu matriks dengan diagonal utama bernilai 1, unsur-unsur lainnya bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. D. Menghitung matriks penggandaan B dan total. Sekian penjelasan dari materi kami. Semoga bermanfaat.